Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan suatu ketika kepada para sahabat, iyyakum wal julusa fit turuqat. Wahai para sahabatku, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi secara hukum makruh hukumnya kita duduk-duduk di jalan tanpa ada keperluan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya sehingga kita masih bisa mendekatkan diri kepadanya, sehingga kita masih bisa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya setiap kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita bisa menggunakannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang kita harapkan. Bagaimana caranya agar setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang mukmin yang bisa istiqamah di dalam menjalankan ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bada al-islamu ghariba fasayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Rasulullah mengatakan Islam itu awal-awalnya datang dalam keadaan asing, maka akan asing di akhir zaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang-orang yang asing karena dia mengikuti sunnah Rasulullah. Di dalam hadis ini dijelaskan kepada kita awal-awalnya datang agama Islam di tengah-tengah orang Arab asing, dan ajaran agama Islam di akhir zaman kelak akan kembali asing. Namun Rasulullah mengatakan beruntunglah orang-orang yang asing. Maksudnya asing di sini adalah karena mereka mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Syarah Al-Adab Al-Asyarah, yaitu tentang pembahasan 10 adab yang sangat agung yang dikumpulkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah di dalam kitab yang akan kita baca pada malam hari yang baik ini. Dan hendaknya seorang mukmin tidak pernah bosan di dalam mempelajari akhlak dan adab, karena inilah yang dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan diantaranya Ibnu Mubarak mengatakan, ta'allamnal adaba 30 ama wa ta'allamnal ilma 20 ama. Kami belajar adab, kata Ibnu Mubarak seorang tabi'in, selama 30 tahun belajar adab dan akhlak. Kemudian kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Maka sudah sepantasnya seorang muslim tidak pernah bosan di dalam mempelajari adab dan akhlak, kemudian dia terapkan di dalam kehidupannya. Karena ketika seseorang berhias dengan akhlak yang baik, inilah standar keimanannya. Kalau kita ingin mengetahui si fulan itu keimanannya baik kepada Allah, kita lihat akhlaknya. Bagaimana ketika dia bermuamalah dengan orang lain. Karena ini standar sempurnanya keimanan seseorang. Sampai-sampai suatu ketika
ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar, yang mana hadis ini datang dari Ibnu Umar. Ketika Rasulullah dan para sahabat berada di majlis di Masjid Nabawi, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar, dia bertanya kepada Rasulullah. Setelah dia mengucapkan salam kepada Rasul, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah orang mukmin yang paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahsanuhum khuluqa," yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Maka kalau kita melihat dia rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, namun akhlaknya tidak baik, ada yang salah ini. Kerja sholat jalan terus, sholat 5 waktu jalan terus, baca Al-Quran jalan terus, berinfak jalan terus, tapi lisannya tidak dijaga, ada yang salah ini orang seperti ini. Karena Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau si fulan itu baik keimanannya kepada Allah, maka sesama kaum muslimin juga dia akan baik. Berarti kalau seseorang dia merasa dirinya baik, imannya sempurna, tetapi sering menyakiti orang lain dengan ucapan dan perbuatannya, kita katakan kebalikannya. Tak mungkin hadis ini salah. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Maka sangat penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari adab dan akhlak, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Malam ini kita sudah masuk pada adab yang ke-9 dari 10 adab yang dituliskan oleh pengarang kitab ini di dalam kitab yang akan kita pelajari ini. Beliau mengatakan, qala al-musannifu waffaqahullah. Berkata al-musannif, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada beliau. At-tasi', adab yang ke-9 dari 10 adab yang ditulis oleh muallif di dalam kitab ini. Berarti kita sudah masuk pada poin yang ke-9, yaitu berkaitan dengan adab-adab yang berkaitan dengan jalan, berkaitan dengan hak-hak jalan. Kita sekarang hidup di zaman di mana kebanyakan kaum muslimin tidak lagi memperhatikan hak-hak terhadap jalan. Maka kita lihat banyak di antara kaum muslimin dia sembarangan memarkirkan kendaraannya di jalan. Banyak kita melihat di antara kaum mukminin bahkan di tengah jalan dia memarkirkan kendaraannya sehingga mengganggu orang yang lewat. Bahkan kita mendapati di sebagian gang jalan digunakan sebagai tempat olahraga. Anak-anak main bola di jalan tersebut. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebagian kaum muslimin belum menunaikan hak-hak terhadap jalan. Maka beliau mengatakan di sini ada di antara hak-hak yang berkaitan dengan jalan adalah a'tit tariqa haqqahu. Berilah jalan tentang hak-haknya. Jadi jalan itu ada hak-haknya. Faghudda basaraka, kemudian tundukkanlah pandanganmu. Jadi kalau kita berada di jalan, ketika kita berjalan, maka hendaknya mata kita ini ditundukkan. Jangan melihat kepada perkara-perkara yang haram. Wa kuffal adza, dan jangan sempat menyakiti atau mengganggu orang lain. Wa ruddas salam, dan jawablah salam orang yang mengucapkan salam kepada kita. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan perintahkanlah kepada kema'rufan dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Maka ini diantara hak-hak jalan yang harus kita tunaikan. Dan tulisan yang ditulis oleh pengarang kitab di dalam kitab ini berdasarkan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu seorang sahabat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita melihat ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tak mungkin salah hadisnya. Bahkan kata para ulama, di antara kitab yang paling sempurna setelah Al-Quran, kalau Al-Quran tidak ada yang meragukan, setelah Al-Quran kitab yang paling sahih tidak mungkin salah dan keliru adalah kitab hadis Sahih Bukhari Muslim. Maka seorang muslim harus punya kitab ini, kitab hadis
Sahih Bukhari dan Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan suatu ketika kepada para sahabat, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Wahai para sahabatku, janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi secara hukum makruh hukumnya kita duduk-duduk di jalan tanpa ada keperluan. Nanti kita jelaskan kenapa dimakruhkan kita duduk-duduk di jalan, apa penyebabnya. Jadi secara hukum larangan di sini bukanlah sifatnya haram, namun dia hanya makruh. Ya kalau tidak perlu ya kita tinggalkan duduk-duduk di pinggir jalan. Karena di dalam hadis ini dikatakan jauhilah oleh kalian bermajelis di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun an natahaddatsa fiha. Wahai Rasulullah, terkadang kami ada keperluan, ada kepentingan sehingga kami melakukan majelis di pinggir jalan, sehingga kami harus duduk di pinggir jalan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amma idza abaitum illa al majlis, kalau seandainya kalian tidak bisa melainkan bermajlis di pinggir jalan, melainkan duduk di pinggir jalan, fa'atut tariqa haqqahu, maka berilah jalan tentang hak-haknya. Nah, di sini nanti. Maka berilah jalan terhadap hak-haknya. Kalau kita terpaksa ngumpul-ngumpul di pinggir jalan misalnya, atau terpaksa melakukan majelis di pinggir jalan, maka kata Rasulullah, ini harus kita penuhi. Ini harus kita penuhi. Maka para sahabat mengatakan, fama haqqut tariq ya Rasulullah, apakah hak-hak jalan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan yang pertama adalah faghaddul basar, tundukkanlah pandanganmu. Karena tidak dipungkiri, ketika seseorang duduk-duduk di pinggir jalan akan banyak yang melintas, baik yang lewat laki-laki atau perempuan. Dan di zaman sekarang ini banyak di antara kaum wanita yang tidak menutup auratnya. Subhanallah. Maka kalau seandainya kita biasakan duduk-duduk di pinggir jalan, iyalah sekali aman. Lewat lagi udah ragu keimanan kita nih. Maka ini di antara penyebabnya kenapa kita dimakruhkan duduk-duduk di pinggir jalan. Kalaupun kita terpaksa duduk-duduk di pinggir jalan, maka berikanlah terhadap jalan itu hak-haknya. Yang pertama adalah tundukkan pandanganmu. Karena kita hidup di zaman fitnah, di mana banyak di antara kaum muslimin, muslimah. Kalau dikatakan anti muslim, ibu muslim, dia katakan iya saya muslim, tapi pakaiannya subhanallah. Bahkan Rasulullah mengatakan ada 2 penghuni neraka, kata Rasulullah. Di zaman Rasul belum ada ini, yang 2 ini. Ada 2 penghuni neraka, kata Rasulullah. Belum pernah saya lihat di zaman sekarang ini, kata Rasulullah. Berarti di zaman Rasulullah perempuan itu masih menutup auratnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyat, seorang perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Bahkan Rasulullah menjelaskan di akhir hadis ini, mereka tak masuk surga, mencium wangi surga pun tidak. Allah berikan kesempatan bagi orang yang seperti ini. Maka kita yang punya istri, kita yang ada anak perempuan, kita perintahkan istri dan anak-anak kita untuk menutup auratnya. Ini diantara dosa besar. Maka karena kita hidup di zaman fitnah, kewajiban kita menundukkan pandangan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum." Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, di dalam Al-Qur'an surah Nur Allah katakan, agar mereka menundukkan pandangannya dan mereka menjaga kemaluannya. Ya, perempuan juga seperti itu, tundukkan pandangan. Sama, tidak ada bedanya. Laki-laki diperintahkan menundukkan pandangan, wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Di dalam ayat ini kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pertama agar kita menjaga pandangan kita, kemudian kemaluan. Para ulama menjelaskan karena di antara faktor yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan zina karena dia tidak menjaga pandangan matanya. Ya kan? Kalau sudah tak dijaga mata nih, maka apa? Terjadilah zina yang sesungguhnya.
Maka para ulama mengatakan mata adalah cerminan hati seseorang. Jadi kalau mata ini tak dijaga, hatinya pun tidak akan baik. Kalau pandangan mata tidak dijaga kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka hatinya tidak akan baik. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, ja'alallahu subhanahu al-aina mir'atal qalbi. Allah jadikan penglihatan sebagai cerminan hati seseorang. Kita lihat nih. Kemudian dia mengatakan apabila seorang hamba menundukkan pandangannya, maka hati akan menundukkan syahwat dan keinginannya. Bisa dipahami ya? Kalau pandangan ini dijaga, maka hati kita akan menundukkan syahwat dan pandangannya. Tetapi kalau pandangan tidak dijaga, maka hati akan melepaskan keinginan dan syahwatnya. Ke mata nih, berawal dari mata, kemudian terjadilah perbuatan zina. Kalau sebenarnya tak nampak lawan tuh, tak jadi masalah. Tapi karena sering mata ini tak dijaga, hati-hati, lama kelamaan dia khawatirkan dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina. Wallah, melihat kepada perkara-perkara yang haram ini termasuk dosa besar. Melihat kepada yang haram ini termasuk dosa-dosa besar. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap penglihatan kita ini. Dan sungguh penglihatan ini kata Allah akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Setiap yang kita lihat, baik kebaikan atau keburukan, akan diminta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat kepada perkara yang haram, akan diminta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan main-main nih. Ini nikmat mata, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Jangan sempat nikmat yang besar yang Allah berikan ini kita gunakan untuk di dalam melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, hak jalan, tundukkan pandangan. Kalau kita berada di jalan atau kita duduk di pinggir jalan, tundukkan pandangan. Makanya suatu ketika Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali bin Abi Thalib, jangan ikuti pandangan demi pandangan. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Karena pandangan yang pertama itu tidak berdosa. Misalnya, qadarullah kita melihat kepada perkara yang haram, kemudian kita palingkan wajah kita, maka tidak berdosa. Bisa dipahami ya? Adapun pandangan yang kedua, kita melihat kepada yang haram, kita palingkan, kemudian dilihat lagi, ini dihisab. Atau memang pandangannya sekali aja tapi lama, ini dihisab juga walaupun sekali. Yang tidak dihisab adalah ketika kita melihat perkara yang haram, kita tidak sengaja, langsung kita palingkan. Adapun kalau sudah mengulang kedua kalinya, maka ini berdosa. Maka kewajiban kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan kita ini. Karena ketika kita sering melihat kepada perkara-perkara yang haram, maka semakin hitam hati kita ini. Nah, kalau sering melihat kepada perkara-perkara yang haram, solat pun tak enak lagi. Solat pun tak enak lagi. Baca Al-Quran pun tak enak lagi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akhta'a 'abdun," apabila seorang hamba melakukan satu maksiat, satu dosa, maka timbullah bintik hitam di hati kita ini. Jadi ketika hati kita ini ibarat kertas putih. Kalau diisi dengan ketaatan, dia bening terus, putih terus. Tapi ketika kita melakukan satu kemaksiatan, maka akan ada bintik hitam di hati kita ini. Kalau kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Allah hapus kembali itu bintik hitam. Tapi kalau diulang, lama kelamaan hatinya akan semakin hitam. Jadi kalau sudah semakin hitam, tak nyaman lagi, disuruh ibadah pun tak mau lagi ibadah. Tidak mau lagi menerima kebenaran. Maka yang pertama adalah di antara hak jalan, hendaknya kita menundukkan pandangan. Terlebih kita hidup di zaman fitnah. Kita hidup di zaman yang mana di antara kebanyakan kaum muslimah tidak menutup auratnya dengan sempurna.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waqufal adza. Dan diantara hak-hak jalan adalah jangan mengganggu dan menyakiti orang lain. Mengganggu di sini bisa aja dengan ucapan, bisa aja dengan perbuatan. Kalau misalnya mengganggu dengan perbuatan, misalnya dia meletakkan paku, kaca, kotoran di jalan-jalan kaum muslimin, ini diantara contoh mengganggu dengan perbuatan, tidak boleh. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang membersihkan gangguan dari jalan. Misalnya kita melihat ada di jalan batu atau kayu, duri dan lain-lain sebagainya, kita singkirkan dari jalan. Ini diantara penyebab kita masuk ke dalam surga. Bahkan ini merupakan cabang-cabang keimanan. Rasulullah mengatakan bahwasanya keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan keimanan yang paling rendah kata Rasulullah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari iman. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, laqad ra'aitu ar-rajula yataqallabu fil jannah. Saya melihat ada seorang laki-laki, dia di surga, mondar-mandir di surga. Bebas dia. Menikmati surga. Dia bolak-balik di surga. Ternyata penyebab dia masuk ke dalam surga adalah karena dia pernah menghilangkan pohon yang mengganggu jalan kaum muslimin. Subhanallah. Maka ini diantara sunnah. Kalau kita misalnya melihat di jalan ada batu yang menghalangi jalan kaum muslimin, ada kayu, kaca dan lain-lain sebagainya mengganggu jalan kaum muslimin, maka kita hilangkan gangguan tersebut. Karena ini diantara amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara bentuk contoh mengganggu orang yang lewat dengan perbuatan. Adapun mengganggu orang yang lewat dengan ucapan adalah seperti misalnya menghina orang yang lewat. Makanya kita tidak dimakruhkan duduk-duduk di pinggir jalan. Biasanya kalau udah ngumpul-ngumpul di pinggir jalan, ada yang lewat, ada yang lucu, pasti diejek atau diceritakan dan lain-lain sebagainya. Seperti itu biasanya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukuplah sebagai keburukan ketika seorang muslim menghina saudara muslimnya yang lain. Keburukan kata Rasulullah. Maka tidak boleh kita menghina orang lain. Baik dia miskin, baik dia hitam, baik dia jelek, baik dia dan lain-lain sebagainya. Kata Rasulullah, cukuplah sebagai keburukan ketika seorang muslim menghina muslim yang lainnya. Tidak layak kita menghina orang lain. Kita terkadang seringkali menghina. Mungkin orang yang lewat itu jelek, hitam dan lain-lain dihina. Tidak boleh. Kemudian diantara bentuk mengganggu dan menyakiti orang lain yang lewat adalah menggibahnya, menceritakan keburukannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syara man amana lisanahu wa lam yadkhul al-iman qalbahu. Wahai orang-orang yang keislaman, yang sudah beriman dengan lisannya namun belum masuk keimanan kepada hatinya. Jangan kalian mencari-cari aib kaum muslimin. Jangan kalian mencari-cari aib kaum muslimin dan menceritakan aib kaum muslimin. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mencari-cari aib kaum muslimin, dia sering mencari-cari aib orang lain, menceritakan aib-aib orang lain, maka kata Rasulullah, yattabi'illahu auratahu, maka Allah akan mencari-cari dan memberitahu aibnya di hadapan manusia. Dan barang siapa yang menceritakan aib orang lain, mencari-cari aib orang lain, kata Rasulullah, yafdahu fi baiti, meskipun dia berada di rumahnya, Allah akan bongkar keburukan-keburukannya. Subhanallah. Inilah keburukan orang-orang yang menceritakan aib orang lain. Inilah keburukan orang-orang yang sering mencari-cari aib orang lain. Allah akan cari-cari aibnya. Dan kata Rasulullah, kalau orang hobi menceritakan aib orang lain, menceritakan aib orang lain meskipun dia berada di rumahnya, orang tahu keburukannya. Jadi paham ya? Jadi ketika kita menjaga aib orang lain, sama dengan kita menjaga aib diri kita sendiri. Kebalikannya, kalau kita menceritakan aib orang lain, sama dengan kita menceritakan aib diri kita sendiri. Allah akan bongkar aib kita di hadapan manusia. Jadi di antara adab jalan, jangan mengganggu orang yang lewat. Entah mengganggu dengan perbuatan atau dengan lisan.
Berapa menit lagi nih waktu sholat? Masih lama ya? Masih lama kan? Nah. Kemudian diantara hak jalan berikutnya adalah menjawab salam orang yang lewat. Karena ini diantara penghormatan kita kepada orang yang lewat. Ketika dia ucapkan salam, kita menjawab salamnya. Dan memang ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita lewat, ada orang yang duduk, kita ucapkan salam kepada orang yang duduk. Dan ini sunnah sudah mulai langka ini. Padahal Rasulullah mengatakan yusallimur raqif 'alal mashi. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Wal mashi 'alal qa'id. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalil 'alal katsir. Kelompok yang sedikit mengucapkan salam kepada kelompok yang banyak. Jadi di antara sunnah kalau kita lewat jumpa orang lain assalamualaikum. Tapi yang herannya di zaman sekarang nih, kalau kita amalkan sunnah ini dianggap asing. Kenapa dianggap asing? Karena jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama. Padahal ini sunnah ajaran Rasulullah. Kalau jumpa dengan orang lain assalamualaikum. Karena ketika kita ucapkan assalamualaikum, di samping itu ibadah, kita doakan kebaikan untuk saudara kita. Dan di antara amalan yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga, apa? Mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam di antara kalian. Wa at'imut ta'am, dan beri makan orang miskin. Wa tusalli bil lail wan nasu niyam, dan lakukanlah salat malam sedangkan manusia tidur, salat tahajud. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Di antara amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surga, menebarkan salam di antara kita. Kalau seandainya sunnah ini kita amalkan di tengah-tengah kita, setiap hari kita berjumpa dengan berapa orang kaum muslimin, begitu banyak pahala yang kita peroleh. Bahkan kata Rasulullah, wahai manusia, tebarkan salam di antara kalian, beri makan orang miskin, kemudian solat malamlah, lakukanlah solat tahajud, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Tentunya setelah dilakukan amalan yang wajib. Bisa dipahami ya? Sudah dilakukan amalan yang wajib. Di antara amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surga, menebarkan salam di antara kita. Kemudian memberi makan orang miskin. Orang yang mempunyai kelebihan rezeki, beri makan orang miskin. Pahala yang sangat besar. Kemudian sholat tahajud di malam hari, sedangkan manusia tidur. Jadi di antara adab jalan, ketika kita lewat, kita ucapkan salam kepada orang yang ada di pinggir jalan, atau kita kemudian orang yang berada di pinggir jalan menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya. Bahkan assalam ini adalah di antara nama Allah yang diletakkan di dunia. Assalam di antara nama Allah yang diletakkan di dunia. Maka kata Rasulullah, fa'abshu bainakum, maka tebarkanlah salam ini di antara kalian. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ada seorang laki-laki, dia melewati suatu kaum, kemudian dia mengucapkan salam kepada orang suatu kaum tersebut, kemudian suatu kaum tersebut membalas salam orang yang mengucapkan salam tadi, maka kata Rasulullah, orang yang mengucapkan salam lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang yang menjawab salam. Kenapa demikian? Orang yang mengucapkan salam lebih tinggi derajatnya 1 derajat dibandingkan dengan orang yang menjawab salam. Apa penyebabnya? Bitadzkirihi iyyahu assalam. Karena orang yang mengucapkan salam, dia sudah mengingatkan orang lain terhadap salam tersebut. Makanya kedudukannya lebih tinggi. Kemudian kata Rasulullah, kalau seandainya kita mengucapkan salam nih, orang lain tidak menjawab, kata Rasulullah, radda, maka Rasulullah mengatakan di dalam hadis ini, radda alaihi man huwa khairun minhu. Kalau seandainya kita mengucapkan salam kepada orang lain tersebut tidak menjawab salam kita, maka kata Rasulullah, maka malaikat akan menjawab salam kita. Subhanallah. Jadi tak rugi kita ucapkan salam kepada orang lain, tak dijawab sama orang lain tersebut, malaikat yang menjawab salam kita. Intinya ini sunnah. Jumpa sama orang lain, assalamualaikum. Kan nggak butuh biaya, tidak butuh tenaga, cukup ucapkan assalamualaikum.
Yang paling rendah, yang paling sedikit lafaznya assalamualaikum. Boleh assalamualaikum warahmatullah, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling sempurna. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sudah kita sering sampaikan, kalau seorang mengucapkan salam assalamualaikum, dia mendapatkan 10 kebaikan. Kalau dia tambah lagi assalamualaikum warahmatullah, dia mendapatkan 20 kebaikan. Kalau dia mengucapkan salam dengan sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mendapatkan 30 kebaikan. Subhanallah. Jadi kita amalkan sunnah ini. Ketika berjumpa dengan orang lain, kita ucapkan salam. Tapi memang ini udah kembali asing nih. Makanya kita katakan Islam itu awalnya asing, sekarang asing nih. Pas kita mulai mengamalkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, mulai asing di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Jadi di antara hak jalan kita mengucapkan salam dan menjawab salam. Kemudian ada jalan yang berikutnya adalah wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada ketaatan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi kalau kita melihat orang lain melakukan kemungkaran, maka kita nasihati. Dan kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Bahkan di antara sifat orang mukmin yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, surah At-Taubah ayat 71, Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat au ba'duhum awliya li ba'd. Orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya sebagai penolong. Jadi ini orang mukmin itu saling tolong menolong. Jangan saling jatuh menjatuhkan, tolong menolong. Orang mukmin itu sifatnya seperti itu, tolong menolong. Kemudian wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Kemudian wa yuti'unallaha wa rasulah, kemudian mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Jadi orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang seperti ini. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkara," barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ada kemaksiatan, falyughayyir biyadihi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Namun mengubah kemungkaran dengan tangan tidak semua kita bisa. Bisa dipahami ya? Mengingkari kemungkaran dengan tangan tentunya orang-orang mempunyai kekuasaan. Misalnya sebagai seorang suami terhadap istrinya, ketika istrinya melakukan kemungkaran bisa diingkari dengan tangan. Atau seorang ayah terhadap anak-anaknya. Jadi kalau orang melihat kemungkaran, maka yang pertama dia mengingkari dengan tangannya. Dan tidak semua kita bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan. Dan orang-orang yang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan tentunya. Kalau seandainya tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Sampaikan kepada dia, oh itu enggak boleh, itu tidak boleh, disampaikan dengan lisan. Kalau seandainya tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, maka ingkari kemungkaran dengan hati. Ini paling tidaknya wa dzalika adhaful iman. Itulah keimanan yang paling rendah. Jadi kita lihat ada orang melakukan kemaksiatan, tak bisa kita dengan kekuasaan. Karena kita tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Maka dengan lisan. Dengan lisan pun tak bisa karena tak ada ilmunya. Maka dengan hati. Kita benci terhadap kemungkaran tersebut dan kita berniat kalau kita mampu, kita akan mengingkari kemungkaran tersebut dengan lisan dan dengan tangan kita. Jadi seperti ini pasih-pasihnya. Menunjukkan kepada kita, wajib bagi kita untuk memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Sampai-sampai tadi paling tidak dengan hati. Kalau tak diingkari dengan hati, Rasulullah wadzalika adhaful iman, mengingkari kemungkaran dengan hati itu sudah selemah-lemahnya iman. Namun harus kita pahami, orang yang ingin menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar harus mempunyai 3 bekal paling tidaknya. Jadi bukan sembarangan. Yang pertama, dia harus ada ilmu. Dia harus ada ilmu. Kalau kita ingin mengajak kepada kebaikan harus ada ilmu. Jangan baru belajar 1 bulan tiba-tiba sudah jadi ustaz dia. Ceramah, mengajak kemana-mana atau kemana-mana dia. Hati-hati. Mengajak manusia kepada kebaikan harus dengan ilmu. Demikian juga mencegah dari perbuatan yang mungkar harus dengan ilmu. Kalau tak dengan ilmu, bagaimana kita mengajak orang lain melakukan kebaikan? Jadi harus belajar dulu baru berdakwah. Ada ilmu dulu baru
berdakwah. Kalau tak ada ilmu berdakwah, nanti kerusakannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Karena Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Man abadallahu bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih." Ketika seseorang melakukan kebaikan, melakukan ibadah namun tidak didasari ilmu, maka kerusakannya lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Apapun itu. Demikian juga ketika menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, kalau tidak didasari dengan ilmu, maka keburukannya akan lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya. Jadi harus ada ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah kita harus ilmu terhadap apa yang kita ajak manusia kepadanya. Yang kedua, kita harus ada ilmu, kita mengetahui siapa orang yang kita ajak bicara. Karena tidak sama kita mengajari orang tua dengan mengajari anak-anak. Tidak sama kita mendakwahi penguasa dengan kita mendakwahi orang biasa. Harus tahu kita. Kemudian yang ketiga, kita harus ada ilmu tentang metode yang kita gunakan ketika mengajak orang lain untuk melakukan ketaatan dan di dalam mencegah orang lain melakukan kemungkaran. Kemudian yang kedua, harus dengan lemah lembut. Misalnya kita memerintahkan istri kita untuk sholat, memerintahkan anak kita untuk sholat, harus dengan lemah lembut. Jangan marah-marah. Karena Rasulullah mengatakan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Apabila sesuatu itu dihiasi dengan lemah lembut, maka sesuatu tersebut akan menjadi terhiasi, akan menjadi indah. Kemudian kata Rasulullah, apabila di dalam suatu perkara tidak ada kelemah lembutan, hanya emosi dengan suara keras dan lain sebagainya, maka sesuatu tersebut akan menjadi buruk. Jadi ketika kita memerintahkan anak kita sholat, melarang anak kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, harus dengan lembut. Bahkan ketika Allah memerintahkan Nabi Harun dan Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, manusia yang sangat zalim, apa kata Allah kepada Nabi Harun dan Nabi Musa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepadanya ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia teringat dan takut kepada Allah. Ini kepada Fir'aun, manusia yang zalim. Tetapi tetap Rasulullah memerintahkan Nabi Harun dan Nabi Musa mendakwahinya dengan lemah lembut. Apalagi kepada istri kita, apalagi mengajari anak-anak kita, harus lemah lembut lagi. Kemudian yang ketiga, harus bersabar. Jadi memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan kemungkaran, harus bersabar. Kewajiban kita hanya mengajari anak kita. Kewajiban kita hanya memerintahkan istri-istri kita. Toh kalau misalnya tidak juga diikuti, tetap tidak diindahkan apa yang kita perintahkan kepada mereka, kewajiban kita sudah lepas. Kewajiban kita setiap hari kita mengajari anak-anak kita. Kita perintahkan mereka untuk sholat, menutup auratnya bagi yang perempuan. Ini aja kewajiban kita. Hanya mengingatkan saja. Namun tetap hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini di antara hak-hak jalan yang harus kita tunaikan. Yang pertama tadi apa ikhwan? Menundukkan pandangan. Yang kedua, jangan mengganggu dan menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, mengucapkan atau menjawab salam. Kemudian yang keempat, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Demikian pembahasan kita pada malam hari yang baik ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti biasa pada salat Isya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.